Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari IAIN Gajah Putih Takengon. Kami akan mempresentasikan suatu judul makalah kami yang berjudul tentang uji validitas dan realitas suatu instrumen. Baiklah, adapun nama-nama kelompok kami adalah saya sendiri sebagai Rusmaini, dan yang di kanan saya adalah Saniara, dan yang di kiri saya adalah saudari Salawati. Baiklah, pertama kali akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saniara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang uji validitas suatu instrumen. Menurut Ibnu Hajar, kualitas suatu instrumen ditentukan oleh dua kriteria utama, yaitu validitas dan reliabilitas. Menurutnya, validitas suatu instrumen adalah sejauh mana alat ukur dapat mengukur apa yang hendak diukur. Alat ukur dikatakan valid apabila alat ukur tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. Dengan kata lain, validitas berkaitan erat dengan ketepatan penggunaan alat ukur. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, yang diuji adalah instrumen penelitiannya. Sebuah instrumen penelitian dikatakan bagus apabila memenuhi beberapa syarat, di antaranya validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Validitas disebut juga dengan kesahihan, artinya sejauh mana instrumen itu dapat mengukur apa yang hendak diukur dengan tepat. Contohnya, ketika kita hendak mengukur berat suatu benda, maka alat ukur yang kita gunakan adalah timbangan. Timbangan adalah alat ukur yang valid untuk mengukur berat, karena timbangan memang digunakan untuk mengukur berat. Contoh lain, ketika kita hendak mengukur panjang suatu meja, maka alat ukur yang kita gunakan adalah meteran, bukan timbangan, karena timbangan itu digunakan untuk mengukur berat, sedangkan meteran digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Jadi, validitas ini berkaitan erat dengan ketepatan penggunaan alat ukur. Contoh lain, ketika kita hendak mengukur partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, maka alat ukur yang kita gunakan bukan berdasarkan nilai yang diperoleh pada saat ulangan, melainkan dari kehadirannya, terpusatnya pada perhatiannya pada pembelajaran, antusiasnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Jadi, validitas ini berkaitan erat dengan ketepatan penggunaan alat ukur. Validitas juga dibagi menjadi beberapa bagian. Ada validitas konstruk, ada validitas rupa, ada validitas isi, kemudian ada validitas kriteria. Nah, validitas rupa atau face validity berkaitan erat dengan tampilan alat ukur. Contohnya seperti kertas yang digunakan dan penggunaan bahasa. Kemudian ada validitas isi atau content validity. Nah, validitas isi ini berkaitan dengan konsep atau teori. Misalnya, kita meneliti tentang gaya belajar, maka isinya itu harus mengenai gaya belajar, tidak boleh di luar konten pembahasan tentang gaya belajar. Jadi, isi dilihat dari teori yang ada, apakah sudah sesuai dengan konten pembahasan kita. Kemudian ada validitas kriteria, artinya membandingkan dengan hasil penelitian yang sudah ada. Jadi misalnya kita meneliti tentang gaya belajar, nah instrumennya dilihat dari hasil penelitian yang sudah ada, lalu kita bandingkan apakah sudah layak atau mendekati sama, sehingga dapat diuji validitasnya. Nah, untuk menguji ketiga validitas ini, validitas rupa, validitas isi, kemudian validitas kriteria, itu tidak harus menggunakan alat uji statistika, tapi bisa diuji oleh peneliti secara langsung. Kemudian yang terakhir ada validitas konstruk. Nah, konstruk artinya rancangan. Untuk menguji validitas konstruk, maka dapat digunakan oleh pendapat ahli. Setelah pengujian konstruk dengan pendapat ahli, maka kita melakukan uji coba instrumen. Setelah melakukan uji coba instrumen, data ditabulasi. Setelah data ditabulasi, maka pengujian validitas konstruk dilakukan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item. Nah, ini dapat kita lakukan dengan menggunakan program SPSS, Excel, atau menggunakan rumus product woman. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang validitas suatu instrumen penelitian. Kemudian akan dilanjutkan oleh Rusmaini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian reliabilitas. Nah, reliabilitas merupakan salah satu ciri karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Nah, menurut Arifin, beliau mengatakan bahwa reliable
selalu memberi hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu yang berbeda. Nah, dalam reliable ini kita dapat mengetahui yang mana yang baik dan mana yang tidak, yaitu kita dapat melihat dengan dua cara, yaitu secara eksternal dan internal. Nah, secara eksternal adalah pengujian dilakukan dengan tes riset, ekuivalen, dan gabungan keduanya. Kemudian secara internal, pengujian dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik-teknik tertentu. Nah, saya akan menjelaskan apa itu tes atau riset, yaitu tes penelitian yang diadakan beberapa kali, yang dengan responden yang sama, dengan instrumen yang sama, dan dilakukan dengan di waktu yang berbeda. Kemudian ada ekuivalen. Ekuivalen adalah pengujian dengan cara ini cukup dilakukan sekali saja terhadap responden yang sama dan terhadap tempat yang sama. Kemudian ada gabungan. Nah, di sini adalah gabungan, yang mana penelitian itu menggabungkan atau mengkolaborasikan dua cara dan kemudian dites kepada orang yang sama dengan sekali saja dan diperiksa secara silang atau bergantian. Dan internal konsisteri, yaitu dilakukan dengan cara mengadakan instrumen sekali saja. Kemudian data yang diambil atau diperoleh akan diteliti atau diperiksa dengan cara-cara tertentu. Baiklah, selanjutnya akan diselanjutkan oleh Sarawati. Selanjutnya saya akan membahas tentang triangulasi. Triangulasi ini adalah teknik pemaksaan atau pemeriksaan keabsahan dari data yang memanfaatkan yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan data sebagai pembanding dari data tersebut. Nah, triangulasi ini terbagi kepada tiga. Yang pertama, triangulasi sumber. Yang kedua, triangulasi teknik. Yang ketiga, triangulasi waktu. Yang pertama ada triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini ialah langkah pengecekan kembali data yang diperoleh dari informan satu dengan informan yang dua. Yang kedua adanya teknik. Teknik ini ialah yang berbeda, yaitu seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Misalnya, data yang diperoleh dengan teknik wawancara lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Yang selanjutnya adanya waktu. Dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik dalam waktu yang berbeda. Selanjutnya yang keempat, diskusi dengan teman sejawat. Diskusi dengan teman sejawat ini ialah dilakukan dengan cara mengekspor hasil sementara dalam bentuk analisis dengan rekan-rekan sejawatnya. Dengan rekan sejawatnya ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan sikap jujurnya. Yang kedua, membiasakan kesempatan yang baik untuk menguji hipotesis yang dikeluarkan oleh peneliti tersebut. Selanjutnya yang kelima adanya analisis khusus negatif. Analisis khusus negatif ini tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat yang tertentu. Yang keenam adanya menggunakan bahan referensi. Menggunakan bahan referensi ini ialah sebagai bukti dari keabsahan data tersebut. Contohnya seperti foto-foto, dokumentasi, rekaman. Dokumentasi tadi berbentuk autentik. Selanjutnya yang ketujuh ialah member check. Selanjutnya yang B, pengujian transferability atau keterlatihan. Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas ini eksternal ini menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana hasil penelitian tersebut diambil. Yang selanjutnya adanya pengujian dependability. Pengujian dependability ini ialah kebergantungan dalam penelitian kuantitatif. Dependability ini disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulang kembali atau mendapatkan data tersebut. Yang selanjutnya yang di pengujian confirmability atau kepastian. Dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian kuantitatif ini, uji confirmability ini mirip dengan uji dependability, yaitu sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.
Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 7 ingin berterima kasih karena telah menonton video kami dan kami ingin meminta maaf apabila di dalam penyampaian materi kami terdapat banyak kesalahan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.